Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini berkaitan dengan reaksi dalam sistem larutan ya, reaction in aqueous solution. Oke. Eh, apa itu solution? Solusi ya. Solusi atau kalau ininya adalah campuran ya, apa larutan ya. Solution is mean the larutan, di mana larutan itu disebut dengan sistem homogen. Jadi sistem homogen itu artinya kita eh, antara satu fase dengan fase selanjutnya itu tidak bisa kita bedakan karena dia homogen, sama. Nah, jadi solution is a homogen, campuran yang sifatnya homogen. Ya, boleh kita mencampurkan antara satu atau dua komponen ya, ataupun dua atau tiga komponen lebih gitu ya, mixture of two or more. Jadi dia bergabung dan sifatnya itu homogen, jadi membaur gitu ya, membaur. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi mana A mana B gitu ya, tapi dicampur tidak bisa kita pisahkan mana garam mana airnya misalnya gitu ya, mana Coca-Cola mana airnya dan seterusnya. Jadi sudah digabung ya, homogen. Jadi homogen artinya sama ininya. Dan ketika kita berbicara solution, maka ada eh, dua komponen, paling paling tidak ada dua komponen di situ. Yang pertama adalah solute. Solute itu adalah zat yang dilarutkan, ya, zat yang dilarutkan, dan ada solvent adalah zat yang pelarutnya. Antara zat terlarut dan pelarut itu dibedakan dari jumlahnya. Kalau kita bicara larutkan air, larutkan gula misalnya begitu ya, tentu gulanya lebih sedikit daripada airnya, kan gitu ya, lebih sedikit daripada airnya. Beda dengan kalau kita mengatakan basahi gula itu, gitu ya. Jadi kalau basahi gula itu berarti tidak melarutkan, dia hanya menyiramkan sedikit air. Ya artinya komposisi dari solvent dan solutnya, solvent itu lebih besar jumlahnya. Kalau kita lihat bahasa di sini adalah the solute is are the substance present in the smaller amount. Jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Dan solvent itu the substance present in the larger amount. Jadi jumlah solventnya itu lebih banyak daripada si solventnya. Mungkin teman-teman pernah tahu ya larutan larutan gula misalnya gitu ya. Biasanya dijual di apa tuh? Dijual es gitu ya, ditambahkan dengan air gula, larutan gulanya. Atau misalnya larutan garam dan seterusnya gitu ya. Jadi komponennya minimal dua. Kemudian kalau kita lihat misalnya di sini soft drink itu ada solvennya adalah air, pelarutnya adalah air. Kemudian solutnya adalah zat yang dilarutkan adalah ada eh, gula dan ada CO2 gitu. Kemudian air, air itu apa? Air itu adalah udara, udara dan solvennya di sini adalah N, N ya, N2, gas nitrogen. Jadi kalau ada pertanyaan ya, gas apa yang paling melimpah di muka bumi ini? Jawabannya adalah gas apa? Nitrogen. Iya, nitrogen. Bukan oksigen ya, tapi nitrogen. Solutnya ada O2, AR, dan seterusnya. Kemudian ada soft solder, misalnya ada PB dan ada SN sebagai solvent dan solutnya. Jadi pencampuran. Dan hasil pencampurannya itu eh, homogen, tidak terlihat lagi. Jadi seperti misalnya di udara tadi, kita nggak bisa membedakan oh ini adalah N2, ini O2 gitu. Yang O2 aja deh saya ambil, yang N2-nya nggak usah gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah lain karena solution ini dia punya kemampuan untuk ada yang kemampuannya bisa mengantarkan bersifat elektrolit, ada yang non elektrolit. Jadi an electrolyte is a substance. Jadi ada salah satu karakter dari apa namanya solution tadi itu, ketika dilarutkan dalam air, kemudian dia menghasilkan satu solution dan solutionnya itu bisa mengantarkan listrik.
ya itu disebut dengan elektrolit. Jadi result in a solution that can conduct electricity. Jadi dia bisa mengantarkan listrik. Oke. Kemudian non elektrolit adalah substan that when dissolved, ketika kita larutkan ke dalam air, ke dalam menghasilkan satu solution, that does not conduct electricity. Jadi dia tidak bisa menghasilkan arus, ya, tidak bisa mengharuskan arus listrik. Kalau kita buat satu analogi gambarnya, non elektrolit itu tidak bisa mengantarkan listrik, dan artinya berarti tidak bisa menghidupkan lampu, gitu ya. Tidak bisa menghidupkan lampu. Kemudian elektrolit itu bisa dibagi menjadi elektrolit lemah dan elektrolit kuat, ya. Yang lemah itu berarti dia kemampuan konduk elektrisitinya itu tidak besar, gitu ya. Ada sih tapi nggak besar. Jadi kalau ibarat apa namanya, arusnya itu redup, gitu ya, lampunya redup. Bandingkan dengan yang strong. Strong ini berarti dia electricity yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan yang tadi weak tadi. Kenapa electricity itu bisa dihasilkan di conduct electricity in solution? Kenapa? Karena ada ion di situ, gitu ya. Karena pada dasarnya yang mengantarkan arus itu adalah adanya ion-ion di situ. Ada disebut dengan cation, dan juga ada anion. Kalau cation itu berarti dia positif, dan ada yang anion itu negatif. Kalau dia strong elektrolit atau elektrolit kuat itu berarti dia terdisosiasi, artinya jumlah ion yang dihasilkan itu 100%, gitu ya. Jadi dia dari satu substans atau satu solution tadi itu dia 100% itu berubah menjadi ion, gitu ya. Berubah menjadi ion, maka 100% disosiasi ini artinya dia terdissociate, ya, dia mengalami ionisasi dan 100% itu menjadi ion. Nah, ketika dia terjadi seperti itu, maka dia bisa mengantarkan listrik dengan yang sangat kuat. Contohnya apa? NaCl. NaCl itu ketika kita larutkan ke dalam air, NaCl, S ini adalah solid, berarti dia dalam fase padat, dilarutkan ke dalam air, kemudian dia menjadi terionisasi Na+ dan Cl-. Nah, artinya satu panah di sini mengarahkan ke NaCl, Na dan Na positif dan Cl negatif, berarti dia full 100% itu membentuk Na positif dan Cl negatif. Tidak ada lagi NaCl yang tidak terionisasi. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ada weak elektrolit. Weak elektrolit itu berarti tidak sempurna. Disosiasi itu tidak sempurna, setengah, gitu. Kalau ibarat kita larutkan itu tidak 100% larut dia di dalamnya, ada dikit-dikit yang tidak larut. Apa, Desi? Maaf Halo? Pak, chat. Oke. Contohnya apa? CH3COOH. CH3COOH itu termasuk ke dalam kelompok weak electrolyte. Jadi dia tidak terdisosiasi secara sempurna. Sebagian dia menjadi CH3COO dan H+, dan sebagian lagi itu tetap dalam bentuk CH3COOH. Jadi tidak 100% terdisosiasi. Oke. Contoh ionisasi yang lainnya adalah yang dia weak electrolyte adalah CH3COH tadi itu. Kalau kita ionisasi menjadi CH3COO- dan H+, dan di sini panahnya dua arah. Artinya sebagian menjadi CH3COO- dan H+, dan sebagian lagi dia kembali menjadi CH3COOH. Oke, CH3COOH. Jadi disebut dengan reaksi reversible, ya, reversible. Jadi reaksi yang bisa bolak-balik, reaksi yang bisa kembali kepada substannya, atau ini disebut dengan hasil hasil reaksi atau produk, dan ini disebut dengan reaksi atau reaktan, gitu ya, reaktan. The reaction can occur in the both direction. Jadi reaksi itu bisa terjadi dari A ke B, gitu ya. Katakanlah ini dari sini ke sini, dan dari sini kembali ke CH3COOH. Oke. Jadi asam asetat ini adalah weak electrolyte
karena ionization in the water is incomplete. Jadi dia tidak terionisasi secara sempurna. Nah, kemudian ada namanya proses hidrasi. Hidrasi itu adalah proses di mana in which an ion is surrounded by water molecule arranged in a specific manner. Jadi dia disebut dengan ion-ion yang dikelilingi oleh molekul air. Di situ disebut dengan hidrasi. Kita lihat di sini non-electrolyte does not conduct electricity. Ada yang strong electrolyte di sini, ada HCl ya, ada NH3O, ada HClO4 dan seterusnya ya. Jadi ini yang kuat. Jadi tinggal diingat saja sebenarnya ya. Atau komponen-komponen ion yang lainnya ya. Ionic compound berarti apa kemarin? Ikatan ion. Berarti dia ada yang logamnya ada yang dan ada yang non logamnya gitu ya. Ionic compound yang lainnya bisa juga NaOH, H2SO4, HClO4, HCl dan seterusnya, itu termasuk dalam kelompok strong electrolyte. Kemudian yang weak electrolyte ada CH3COOH, HF, HNO2, NH3, H2O dan seterusnya. Dan ada yang non electrolyte. Non electrolyte itu apa? Non electrolyte itu adalah urea misalnya ya, NH2 2 kali CO, kemudian ada metanol, non electrolyte nih, ada etanol, ada glukosa, ada sukrosa. Oke. Jadi dia tidak terionisasi. Jadi kalau gula dilarutkan dalam air, maka dia tetap jadi gula dalam air yang awalnya tadi es misalnya gitu ya, solid menjadi aqueous atau larutan gitu ya. Oke. Jadi tidak ada kation anion, maka dia tidak akan bisa mengantarkan listrik. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, ini gula misalnya, glukosa dilarutkan dalam air, hanya berubah fasenya saja menjadi dari solid menjadi aqueous. Kemudian ada lagi dalam reaksi itu bisa terjadi yang namanya presipitasi. Presipitasi itu adalah pengendapan gitu ya. Presipitasi adalah insoluble solid that spread from the solution. Jadi ada komponen yang tidak larut ya, tidak soluble dalam solventnya tadi itu, dan dia membentuk satu endapan. Nah, reaksi presipitasi ini biasanya cara kita misalnya untuk memisahkan komponen dengan pelarutnya, misalnya gitu ya. Kita endapkan dia, ketika satu logam misalnya dia ditambahkan dengan senyawa tertentu, maka dia membentuk endapan, maka kita bisa pisahkan antara logam tersebut misalnya dengan larutannya. Oke, contoh misalnya apa? Contohnya adalah DNA. Mungkin kalian pernah tahu DNA itu kalau tambahkan dengan alkohol, maka dia mengalami presipitasi. Jadi dia akan membentuk endapan-endapan, awan endapan yang ketika kita putar, kita sentrifugasi, kita bulat ini gini, maka dia akan bentuk endapan. Nah, reaksi pembentukan endapan itu kita bisa gambarkan di sini. PbNO3 2 kali aqueous. Aki ini artinya aqueous, berarti dalam bentuk larutan. Ditambahkan dengan 2 NaI aqueous. Jadi larutan PbNO ditambahkan dengan larutan NaI, maka dia akan bentuk endapan PbI2. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira apakah reaksinya sudah setara atau belum? Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Itu adalah reaksi yang dikatakan setara ya, jumlah atom kiri dengan jumlah kanan. Coba perhatikan yang Pb sebelah kanan berapa jumlahnya? Halo? Satu, Pb Kak. sebelah kanan jumlahnya berapa? Satu, Kak. Satu. 1. Yang sebelah kiri? 1 juga. 1. Kalau yang Na sebelah kanan? Sebelah kanan 2. Yang sebelah kiri? 2 juga. N di sebelah kanan berapa N? Dan sebelah kanan 1. N. 2 ya. Ini 2 ini punya semua. Kalau N sebelah kiri? 2 juga. 2 ya. Jadi kurang lebih setara reaksinya ya. I-nya 2, I-nya juga 2. Berarti reaksinya sudah setara.
Nah, kita bisa lihat di sini S ini dalam kurung berarti dia solid, berarti dia mengalami presipitasi, pengendapan. Oke. Jadi Pb akan mengendap dengan I. Dan kita bisa melihat reaksi ionisasinya. Ini reaksi secara umum, ini reaksi ionisasi. Karena dia dalam bentuk aquos, maka kita bisa ionisasi. Terdiri dari Pb2+ tambah NO3 2 kali minus, ya. Pb2+ tambah 2 NO3 minus tambah 2 Na+ tambah 2 I minus menjadi PbI2S. Karena dia solid maka dia tidak terionisasi. Oke, karena dia solid maka tidak terionisasi. Tambah dengan 2 Na+ dan 2 NO3 minus. Oke ya, ini. Pb itu golongan 2B ya kalau nggak salah ya. Pb itu golongan 2B, maka dia 2+ di sini. Kemudian NO3 itu minus, dan dia 2 kali 2 minus, maka 2 minus tambah 2+, jadinya senyawanya ini senyawa netral ya, tidak punya muatan gitu ya, karena ionnya, jumlah ionnya sama, ion positifnya 2, ion negatifnya juga 2. Oke, sekarang kita bisa lihat yang kiri dan yang kanan, ion apa yang bisa kita eliminasi. Bisa kelihatan ya, yang kiri itu ada Na, yang kanan ada Na ya. Yang kiri itu ada NO, yang kanan ada NO. Nah, jadi reaksi ion bersihnya, saya ulangi, reaksi ion bersihnya itu bisa kita tuliskan tadi menjadi Pb2+ tambah dengan 2 I minus menjadi PbI2. Ya. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ada ya? Oke. Alhamdulillah. Kemudian inilah disebut dengan ion bersih, reaksi ion bersih. Yang di atas disebut dengan reaksi molekulernya, yang bawah ini persamaan ioniknya, yang paling bawah adalah persamaan ion bersihnya. Oke, persamaan molekulernya, persamaan ioniknya, dan persamaan molekuler bersihnya. Oke. Nah, Na+ dan NaO- disebut dengan spektator ion atau ion spektator, ion pendampingnya. Nah, ini gambaran bagaimana proses presipitasi itu terjadi gitu ya. Dari Pb dan I2 tadi itu, maka dia bentuk apa namanya, endapan di sini, dan endapan ini kita bisa pisahkan dari larutan lainnya nantinya. Oke. Kemudian dalam proses kita melarutkan itu ada namanya solubility-nya. Solubility itu apa? Solubility berarti akhiran Y, akhiran Y itu berarti adalah apa namanya, sifatnya. Is the maximum amount adalah jumlah maksimum of solute, ya, jumlah maksimum dari zat terlarut yang dapat dilarutkan, that will dissolve, yang dapat dilarutkan in a given quantity, dalam kuantitas jumlah tertentu, of solvent at a specific temperature. Jadi solubility itu artinya adalah kelarutannya. Berapa sih maksimum kelarutannya ya? Kita bisa lakukan, bisa kita lakukan. Jadi kalau kita lihat misalnya teman-teman pernah buat air gula ya. Misalnya ya, kalau gulanya itu airnya itu 1 gelas, ditambahkan dengan gula 1 sendok, mungkin masih larut ya, masih larut. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok lagi, masih larut. Sampai nanti dia mencapai titik tidak larut lagi, gitu ya, tidak larut lagi. Nah, pada titik tidak larut itulah disebut dengan dia mencapai titik jenuh. Oke, titik jenuh. Jadi jenuh itu ketika kita tambahkan jumlah solutnya itu jumlahnya sama dengan solvennya. Jadi solut dan solven itu jumlahnya sama, dan dia itu pas tepat jumlahnya sama. Jadi kalau tambah lagi misalnya solutnya, dia nggak larut lagi. Kalau misalnya ada kondisi
jumlah gula dan airnya itu sudah komposisinya sudah pas begitu ya. Dan ketika tambah gula lagi dia nggak larut lagi gitu. Nah, berarti sudah jenuh air apa gulanya itu larutan gulanya itu sudah jenuh. Paham ya? Itu cara membuat larutan. Nanti mungkin teman-teman ada praktikum tuh, misalnya praktikum kimia dasar. Disebutkan di situ misalnya ambillah KI jenuh, larutan KI jenuh. Berarti cara membuatnya itu KI dilarutkan sampai KI-nya itu tidak larut lagi. Nah, itu berarti dia kondisi jenuh. Tidak larut lagi berarti dan sisanya itu disaring begitu ya. Jumlah dari solut dan solvennya itu sama, maka dia disebut dengan eh, jenuh. Jadi solubility ya solubility. Soluble compound itu ya kalau misalnya komponen konten dari alkali metal ion misalnya kan senyawa-senyawa yang larut itu biasanya yang mengandung logam gitu ya. Logam-logam kemudian ikatan ion. Nah, itu akan larut tuh. Oke. Kemudian beberapa pengecualian misalnya ya, golongan-golongan halida dengan eh, I kemudian Hg dengan halida. Halida itu berarti dia halogen. Golongan halogen itu berarti golongan 7 ya, golongan 7. Jadi Ag kalau larutkan dengan halogen tidak larut. Hg dengan golongan halogen tidak larut. Pb tadi ya contoh tadi yang di awal kita gambarkan tadi Pb tambah I tidak larut. Jadi ketika halida ditambahkan dengan 3 ion ini tidak larut. Kemudian sulfat ditambahkan dengan Ag, Ca, Sr, Ba, Hg dan Pb ini tidak larut juga. Jadi dia mengalami presipitasi. Nah, ini perlu dipegang, perlu diingat beberapa komponen-komponen yang bisa mengalami presipitasi ini. Kemudian ada lagi komponen-komponen yang eh, komponen yang tidak larut, misalnya karbonat, fosfat ya, kromat, kemudian ada sulfida, kemudian hidroksida dan seterusnya ya. Ini komponen-komponen yang tidak larut dalam air, tidak larut dan beberapa pengecualian misalnya komponen konten alkali metal ion atau misalnya komponen-komponen yang mengandung alkali logam alkali atau mungkin ion-ion amonium. Bagaimana cara tadi menuliskan writing the net ionic equation, menuliskan apa namanya persamaan ion bersihnya? Kita bisa melihat yang pertama write the balanced molecular equation. Kemudian write the ionic equation showing the strong electrolyte completely dissociate into cation and anion. Kemudian cancel the spectator. Jadi dibuang spektatornya dari dua sisinya. Kemudian check the charge. Muatannya sudah sama atau belum dan seterusnya. Oke, contoh. Write tuliskan ya, sambil yang lain coba nanti. Write the net ionic equation. Tuliskan persamaan ion bersih. Ion bersih for the reaction, reaksi dari silver nitrat with sodium chloride. Nah, ini. Tadi di awal sudah kita gambarkan tadi bahwa Ag itu tidak larut dalam halida ya. Jadi Ag di sini, kemudian ada halida di sini Cl. Oke. Ag dan halida tidak larut, maka dia dalam kondisi solid precipitate ya, precipitate. Oke. Coba kalau ini reaksi molekular equation-nya, persamaan molekularnya, coba teman-teman tuliskan nanti net ioniknya itu dapat apa? Saya kasih berapa menit? 2 menit. Ulang lagi apa tadi? Ag plus ditambah Cl min. Ag plus tambah dengan Cl Cl min min. Jadi AgCl. AgCl ya. Oke. Ada yang lain? Sama semua? Sama ya? Oke, jadi kalau kita gambarkan, maka yang terionisasi adalah yang ini ya, yang aqueous di sini,
aqueous di sini ya. Maka Ag plus tambah NO3 min tambah Na plus tambah Cl min menjadi AgCl plus Na plus dan NO3 min. Ada yang bisa dicoret sebelah kiri dan sebelah kanannya? Ada ya. Na, terus NO3 min. NO3, maka dapatnya Ag Plus ditambah Cl min. ya Ag plus dan Cl min menjadi AgCl. Ya. Coba misalnya untuk ini nih. Ini kita ambil salah satu lagi yang presipitasi itu Pb. Coba misalnya kalau teman-teman punya Pb 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 NO3 dua kali. Pb NO3 dua kali dalam kurung ya. NO3. Agak susah nih. Pb NO3 dua kali. Oke. Oh. Ai dua kali ya. Dua kali ditambah dengan HCl deh. HCl. PbNO3 dua kali tambah HCl. Coba dulu. Jadi cobanya apa? Pb2 plus tambah dengan 2Cl minus ya. Ya, Menjadi PbCl 2. dua kali. PbCl2 ya, PbCl2. Oke. Jadi sudah. Next. Ini. Oke. Kemudian kita misalnya lihat di sini ada pengaruhnya, misalnya ya rasa-rasa pada buah gitu ya, ada asam sitrat dan seterusnya yang juga menghasilkan dari zat warnanya gitu ya. Dan ketika kita mereaksikan dia dengan react with the certain metal to produce hydrogen gas. Jadi kita bisa mereaksikan dengan logam untuk menghasilkan gas, misalnya gas H2. Contoh HCl tambah dengan Mg, kemudian menjadi MgCl2 dan H2. React with the carbonate and bicarbonate to produce carbon dioxide. Juga bisa mereaksi dengan karbonat ya, CaCO3 menjadi CaCl2, CO2 dan H2O. Ya. Jadi aqueous acid solution conduct the electricity. Jadi ini yang sifatnya asam ya. Jadi kalau senyawa asam itu dia memiliki rasa asam gitu ya. Dan kemudian kalau ditambahkan dengan logam dia akan menghasilkan gas ya. Ini karakter dari solution atau senyawa asam. Oke, senyawa asam. Oke, ini contohnya kalau yang basa have a bitter taste. Jadi rasanya itu sedikit bitter ya, pahit gitu ya. Sedikit rasa pahit. Kemudian feel slippery, dia juga agak licin. Kemudian many soft contain base dan beberapa sabun, kebanyakan sabun itu kelompok-kelompok basa. Kenapa? Karena hari-hari kita sudah penuh dengan asam ya. Asam khas keringat itu kan asam ya. Pernah mencicipin rasa keringat? Tidak ya, tidak kerjaan ya. Karena sudah tahu ya mungkin ya. Atau mungkin keringatnya terlalu banyak berkucuran kemudian dari kepalanya kemudian turun ke ini dan nggak tersengaja terminum gitu ya, masuk ke dalam ini asin gitu ya, apa asam. Jadi memang aktivitas kita itu ya menghasilkan
eh, asam ya, rasa asam, dan kemudian makanya sabun itu mengandung basa untuk menetralkan. Have a bitter taste, kemudian dia banyak di ini. Cause color change in the plant dyes. Jadi kalau kita tambahkan basa, maka dia akan merubah warna juga dari tanaman-tanaman. Aqueous base solution conduct the electricity. Sama dengan asam, asam juga bisa menghantarkan arus listrik, dan basa juga bisa menghantarkan arus listrik. Oke, contohnya ini ya. Tapi kita juga memang tidak boleh menggunakan asam atau basa yang terlalu kuat eh, untuk sabun ya, karena kalau dia terlalu kuat maka dia bisa mendegradasi itu. Misalnya kita punya, teman-teman punya piring, mungkin piring model zaman dulu itu ada motif eh, piring-piring yang dari aluminium atau piring-piring dari ya aluminium itu ya, tembaga gitu ya. Yang awalnya mungkin ada motif-motif bunga dan seterusnya, itu bisa luntur warnanya. Oke, luntur warnanya. Jadi eh, sama ya, kulit kita juga bisa mengalami keringan ya ketika mungkin terlalu eh, asam, terlalu basah ininya, terlalu kuat basahnya gitu. Nah, kalau Arrhenius mengatakan bahwa asam, menurut Arrhenius acid is a substance that produce H+ atau H3O dalam air. Jadi Arrhenius mengatakan bahwa asam itu kalau ditambahkan dengan air, maka dia menghasilkan H3O+ gitu ya. Sedangkan kalau basa itu substance that produce OH in the water. Jadi dia kalau dilarutkan dengan air, maka dia menghasilkan OH- gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini HCl tambah H2O menjadi HClO3 plus tambah dengan Cl minus. Kalau NH3 tambah H2O, maka NH4 plus tambah dengan OH min. Oke. Jadi berarti NH3 ini adalah basa ya, karena dia menghasilkan OH min, dan HCl itu adalah asam karena dia menghasilkan H3O plus. Oke. Kalau Bronsted mengatakan bahwa Bronsted-Lowry itu mengatakan asam itu adalah donor proton, artinya dia menyerahkan proton, sedangkan Bronsted-Lowry untuk basanya mengatakan bahwa basa itu adalah aseptor, penerima proton. Nah, kalau kita lihat di contoh di sini NH3 tambah dengan H2O ya, NH3 H2O H plus sebagai protonnya ya diterima oleh NH di sini menjadi NH plus. Nah, yang menerima itu adalah NH3 dan yang mendonorkan adalah H2O. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa H2O itu bersifat asam di sini dan Bronsted-Lowry itu bersifat basa di sini. Paham ya? Jadi H2O dia menyumbangkan protonnya ke sini. Oke, tadi menurut Bronsted-Lowry bahwa yang menyumbangkan proton itu adalah asam dan yang menerima proton itu adalah basa. NH3-nya menerima sehingga dia menjadi NH4. Oke ya, maka dia adalah basa. Paham ya? Acid, acid, and base. Kalau dibalik lagi ya, kalau dibalik lagi, yang ini menyerahkan proton dan yang ini menerima proton sehingga dia jadi H2O gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti pasangannya ada pasangannya ternyata gitu ya. Disebut dengan pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Bahwa kalau NH3 pasangannya adalah NH4, H2O pasangannya adalah OH. Sederhananya di sini asam basa konjugasi itu, pasangan asam basa itu konjugasi itu bahwa asam itu selalu memiliki hidrogen lebih daripada basanya. Memiliki hidrogen lebih daripada basanya. Di sini hidrogennya 4 menjadi NH4, di sini hidrogennya 3 NH3. Maka NH4 itu lebih asam daripada NH3. H2O itu lebih asam daripada OH-. Paham ya? Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa eh, protonik, karena tadi misalnya asam itu menghasilkan ion H3O dan seterusnya ya, maka ada namanya monoprotonik, ada namanya diprotonik,
protonic acid, ada triprotic acid, asam protiknya ada 1, 2 ataupun 3. Contohnya dilihat dari apa? Jumlah hidrogennya. HCl kalau terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Maka dia disebut dengan monoprotic acid ya, asam protik, asam proton H-nya 1 ya. Kalau diprotik berarti dia hanya 2, H2SO4 menjadi HSO4 kurang 1 hidrogennya menjadi HSO4 min. HSO4 min dikurang lagi 1 hidrogennya menjadi SO2 min. SO2 min dan H2 plus jadinya ya. Ini totalnya berarti dia H2 plus di dalamnya. Jumlah H-nya ada 2. Kalau dia yang triprotik berarti 3. Contohnya apa? H3PO4. Hilang 1 H-nya menjadi H2PO4 min. Hilang 1 lagi H-nya menjadi HPO42 min. Hilang lagi 1 H-nya menjadi PO43 min. Ini sifat keasamannya. Oke. Identify. Contoh ini ya. Silakan diidentifikasi spesies. Apakah dia bersifat asam atau basa menurut Bronsted-Lowry. HI misalnya. Kalau dia sebagai asam, contoh misalnya ya, HI misalnya menjadi H+ dan I-. Maka HI itu adalah asam. Ya, menurut Bronsted-Lowry. Kemudian CH3COO min tambah H+ menjadi CH3COOH. Maka CH3COO min itu adalah basa ya, basa yang menerima proton sehingga dia bisa menjadi CH3COOH gitu ya. Kalau ini kan dia menyerahkan proton ya, maka dia asam. Ini menerima proton maka dia menjadi basa. H2PO3 H2PO4 min ya, ini bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama dia melepaskan ya, dia melepaskan maka dia menjadi asam. Oke ya. Bisa juga dia menerima. Dia menjadi dari H2 menjadi H3, menerima berarti. Maka dia bisa menjadi basa. Berarti H2PO4 min itu bisa menjadi asam dan bisa juga menjadi basa. Paham ya? Karena dia bisa bersifat asam dengan melepaskan hidrogen. Dia bisa bersifat basa dengan menangkap hidrogen. Jadi kalau kita lihat di sini, HI itu bersifat asam, CH3COO min itu bersifat basa, H2PO4 min itu bisa menjadi asam dan bisa menjadi basa. Dan reaksi asam dan basa ini disebut juga dengan reaksi netralisasi ya. Reaksi netralisasi. Asam basa menghasilkan garam. Jadi dia reaksi netralisasi. HCl tambah NaOH menjadi Na dan NaCl tambah H2O, H plus Cl min tambah Na plus OH min, Na plus tambah Cl min dan H2O. Karena H2O ini L ya, liquid, jadi dia tidak terionisasi lagi. L. Oke. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan di sini? Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Tadi kan Bapak bilang aqueous itu larutan ya, Pak? Kalau Bapak bisa dengar suara saya? Ya, ya. Nah, kan aqueous itu larutan. Berarti kalau didefinisikan, berarti aqueous itu gabungan dari solut sama solvent dong, Pak? Ya. Oh, Ada dia kalau dilihat di sini misalnya ya, ada yang dia aqueous berarti dia ini. Tapi kalau dia akhirannya L ini kan mungkin ada di sini, harusnya ada L di sini. L itu liquid. Liquid itu berarti dia bukan solvent. Air itu bukan solvent. Maka air itu dia bukan aqueous di sini, bukan aki tapi L, liquid. baik, Pak. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut ini? Atau cukupkan di sini dulu? Ini reaksi redox. Iya, rasanya mungkin
Nanti ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Oke, banyak. Oke, itu kurang lebih tadi berkaitan dengan asam dan basa. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Oke, terakhir mungkin teman-teman coba buat suatu reaksi, ya reaksi ininya, reaksi netralisasi antara asam fosfat H3PO4, H3PO4 ditambah dengan NH4OH. Kira-kira hasilnya apa? NH4OH. Dapat? Jawabannya apa? Silakan Rasmita. Menghasilkan 1 molekul garam NH4 dan 3PO4 menghasilkan NH4, 3PO4 dan 3 molekul air, Pak. Na3PO4 Dan 3 tambah molekul air. ditambah apa? Aquamos dan 3H2O. Oke, Na3PO4. Oke ya, itu ya berarti H3PO4 tambah dengan 3H. HCl tadi ya? Iya, Bukan dengan NH4OH ya? Berarti dia NH4 3 kali ya? ya, Pak. Iya, Pak. Oke, NH4 3 kali dan 4. Oke, saya rasa itu dulu mungkin untuk malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk reaksi redox ya, reaksi redox. Kita cukupkan ini 31 orang. Nanti saya kirimkan barcode-nya untuk di presensi. Oke, selamat istirahat. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.